Dengan penuh ucapan syukur, pada pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Engkau memelihara di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama, kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Pada hari ini kami merayakan perayaan Habikurim. Tuhan berkati apa yang akan kami dengar melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Beri hikmat akal budi kepada hamba-Mu, berikan hikmat akal budi kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu, urapi dengan urapan yang sama, supaya firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara, yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom aleichem. Puji Bapa Yahweh, pada hari ini kita merayakan perayaan apa saudara-saudara? Habikurim. Ya, kita akan mulai dari slide yang ada. Lampu ini bisa dimatikan enggak apa-apa? Oke. Hari ini kita merayakan perayaan Habikurim. Saya akan memulai dari awal karena masih banyak juga orang yang bertanya kepada saya, dan sebetulnya saya sudah pernah mengajar, tapi saya perlu sampaikan sedikit supaya kita bisa memahami sebelum masuk ke tema. Perayaan Habikurim adalah satu di antara 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk dirayakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, ada 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Bisa kita melihat di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 4-44, tetapi pada intinya satu pasal ini berbicara tentang 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk kita merayakannya. Yang pertama adalah Pesak tanggal 14 Nisan. Ini berbicara tentang kematian, bukan kebangkitan. Ya, kemarin ini semua sudah saya terangkan, tapi saya akan ulang sedikit saja. Yang kedua adalah perayaan roti tidak beragi yang disebut dengan Yom Hamatsah, yang jatuh pada tanggal 15 Nisan. Kemudian yang ketiga adalah perayaan buah sulung atau Yom Habikurim, yang jatuh pada tanggal 16 Nisan. Nah, kalau perayaan Pesak ini tanggal 14 Nisan, kemudian Yom Habikurim 16 Nisan, berarti bedanya berapa hari saudara-saudara? 2 hari ya. Kita keep dulu, kita pegang dulu, ini beda 2 hari. Tetapi perayaan buah sulung atau Yom Habikurim itu yang dirayakan harinya, karena bangkit pada hari Minggu atau Yom Rishon, bukan hari yang lain. Sedangkan Pesak itu yang dirayakan tanggalnya. Kemudian yang keempat adalah perayaan Pentakosta atau Shavuot, yang dirayakan 50 hari setelah perayaan buah sulung. Kemudian yang kelima adalah perayaan peniupan nafiri atau Yom Teruah 1 Tisri. Kemudian yang keenam adalah perayaan pendamaian yang disebut dengan Yom Kippur, jatuh pada tanggal 10 Tisri. Dan yang ketujuh adalah perayaan Tabernakal atau Pondok Daun yang disebut Sukkot, jatuh pada tanggal 15 Tisri. Semua perayaan-perayaan ini mengacu kepada Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa apa yang dilakukan gereja sekarang ini itu berbeda antara gereja yang beraliran mesianik dengan Helenisme. Apa itu Helenisme? Helenisme adalah pengaruh Yunani. Jadi gereja-gereja yang ada mainstream pada umumnya, khususnya yang ada di Indonesia,
itu lebih banyak dipengaruhi oleh paham Helenisme, sehingga 7 perayaan ini dirayakannya juga tidak sesuai. Yang pertama, ketika perayaan Pesak tanggal 14 Nisan, itu terjadi kesalahpahaman. Yang dirayakan bukan kematiannya, karena Pesak itu berbicara soal kematian, tetapi yang dirayakan justru kebangkitannya. Kematiannya disebut apa, saudara-saudara? Jumat Agung atau Good Friday. Padahal di dalam kitab suci tidak ada Good Friday atau Jumat Agung. Apalagi Rabu Abu, Kamis Putih, dan sebagainya. Itu adalah doktrin gereja, bukan ajaran firman. Karena di dalam firman tidak ada Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, kemudian Sabtu apa? Sabtu Suci. Minggunya Minggu Palem. Iya ya. Ya, itu tidak ada semua istilah-istilah itu. Itu istilah yang dibuat oleh gereja. Nah, yang kedua adalah perayaan roti tidak beragi yang jatuh pada tanggal 15 Nisan tidak dirayakan. Karena itu gereja yang kena paham Helenisme tidak kenal apa itu perayaan roti tidak beragi. Kemudian buah sulung 16 Nisan. Gereja yang beraliran Helenisme terjadi kesalahpahaman lagi. Merayakannya adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian yang keempat, hari raya Pentakosta, mereka merayakan juga, tetapi salah tanggal. Tentu saja salah tanggal karena tidak menggunakan almanak penanggalan Ibrani. Mereka menggunakan almanak penanggalan Gregorian. Sedangkan almanak penanggalan Gregorian dengan almanak penanggalan Ibrani itu bedanya 10 sampai 11 hari. Ya, berbeda-beda tetapi antara 10 dan 11 hari. Kemudian peniupan nafiri tanggal 1 Tisri ini tidak dirayakan. Kemudian perayaan pendamaian juga tidak dirayakan. Kemudian tabernakel 15 Tisri dirayakan dengan nama Natal, tetapi salah tanggal, saudara-saudara. Selalu menggunakan tanggal berapa? 25 Desember. Padahal Yeshua HaMashiach tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Secara geografis saja tidak cocok karena tanggal 25 Desember di Israel sedang terjadi musim salju. Tidak mungkin ada para gembala menggembalakan kambing domba di padang dan sebagainya. Nah, perayaan Habikurim itu merupakan satu di antara 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk dirayakan dari generasi ke generasi. Nah, pada hari ini sesuai dengan leaflet yang dibagikan, judul firman hari ini adalah menjadi yang sulung. Kita membuka ayatnya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-22 sampai 23. Di sana dikatakan, sebab bahkan sebagaimana semua orang mati di dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan di dalam HaMashiach. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. HaMashiach sebagai yang sulung, kemudian mereka yang adalah milik HaMashiach yang waktu kedatangannya. Ya, sampai di sini ya. Jadi yang bangkit pertama adalah Yeshua HaMashiach, itu sebagai kebangkitan yang sulung. Kemudian semua pengikutnya yang beriman kepadanya, bukan yang percaya. Kalau bicara yang percaya, setan juga percaya, tetapi tidak beriman. Nah, saudara dan saya adalah orang yang mengimani Yeshua HaMashiach adalah Yahweh Sang Juru Selamat yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Tetapi karena dia adalah El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, maka ketika Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, maka
di sorga bukan kosong. Maka saya katakan Yahweh bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja karena Dia Maha Kuasa. Nah, Yeshua bangkit setelah 3 hari 3 malam di perut bumi sesuai dengan kitab Matius 12 ayat yang ke-40. Kita lihat Matius 12 ayat yang ke-40, saudara-saudara. Matius 12 ayat 40. Mari kita ucapkan bersama-sama, saudara-saudara, dengan bersuara sampai telinga saudara mendengar suara saudara sendiri. Siap? 2, 3. Sebab sebagaimana Yonah berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah anak manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Jadi Yesua harus ada di dalam bumi berapa hari? 3 hari 3 malam. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, gereja-gereja pada umumnya, saudara-saudara, tanggal kematian itu berubah-ubah. Saudara bisa perhatikan gereja pada umumnya kalau merayakan katakanlah kematian ini Jumat Agung dah ya, kita ikuti saja Jumat Agung gitu, bukan Paskah. Tanggal kematian atau Jumat Agung berubah-ubah setiap tahun, saudara bisa buktikan. Setiap tahun berubah-ubah. Namun kenapa tanggal kelahirannya sama, yaitu tanggal 25 Desember, ini saja sudah big question. Satu pertanyaan besar. Kenapa bisa seperti itu? Berarti ada sesuatu yang salah. Ya, sekarang kita lihat lagi. Yang kedua, kematian dan kebangkitannya tidak 3 hari 3 malam. Karena mereka merayakan Jumat Agung, Yeshua mati kemudian Dia diturunkan dari salib, kemudian dimakamkan pada saat itu menjelang Sabat. Perhatikan, menjelang Sabat artinya hari apa? Jumat malam gitu ya, menjelang Sabat. Tapi pagi-pagi Yeshua sudah bangkit. Ada 3 hari 3 malam? Tidak ada, berarti keliru lagi. Tapi kalau orang yang tidak mau belajar, sudahlah, tidak usah ngurusi soal tanggal. Bebas-bebas saja, yang penting pokoknya Yeshua mati, Yeshua bangkit. Yang penting Yeshua pernah lahir. Lah kalau semuanya seperti itu ya tidak usah ke gereja. Yang penting saya beriman. Nah, melanggar firman lagi di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ya kan? Sekarang kita lihat lagi berikutnya. Jadi saudara-saudara, Minggu dianggap kebangkitan dan dirayakan sebagai hari Paskah. Jadi ini sudah kematian dan kebangkitannya tidak 3 hari 3 malam. Jumat Agung dianggap kematian, sedangkan Minggu dianggap kebangkitan dan dirayakan sebagai hari raya Paskah atau Pesak. Ini sudah double keliru, saudara-saudara. Kelirunya double. Jadi kalau salah itu, kalau orang diadili itu banyak kasus yang dilakukan. Ya tapi tidak apa-apa karena mereka tidak mau belajar pokoknya. Ya, kita mau belajar. Terus, nah sekarang gereja yang mengacu ke akar Ibrani seperti gereja kita. Ini mengacu ke akar Ibrani, bukan mengacu kepada doktrin gereja, atau mengacu kepada sinode-sinode tertentu atau hal-hal yang lain. Nah, tanggal kematian dan tanggal kelahiran berubah karena mengikuti almanak kalender Ibrani. Karena itu ketika kita merayakan hari raya Pesak dengan hari raya Sukot, selalu tiap tahun berubah-ubah karena almanak penanggalan Ibrani dengan almanak penanggalan Gregorian beda berapa tadi saudara-saudara? 10 sampai 11 hari ya. Yang kedua, nah tahun ini saudara-saudara, hari kematian dan hari kebangkitan tidak 3 hari 3 malam loh, berarti keliru lagi dong kita. Tadi
dikatakan mereka tidak ada 3 hari 3 malam. Nah kita malah lebih dari 3 hari 3 malam, kebablasan istilahnya, podo wae kelirune. Begitu ya. Tetapi nanti saya akan terangkan kenapa tahun ini hari kematian dan hari kebangkitan tidak 3 hari 3 malam. Perhatikan, hari raya kematian atau Pesak tahun ini jatuh pada tanggal 27 Maret tahun 2021 dan kebangkitan atau Habikurim tanggal 4 April 2021. Ini berapa hari saudara-saudara? Nah, dihitung dulu berapa hari? 8 hari ya. Jadi ini 8 hari. Lalu ada pertanyaan, kenapa kok 8 hari? Nah ini yang saya akan terangkan saudara-saudara. Tanggal kematian atau Pesak itu dirayakan tanggalnya, yaitu tepat 14 Nisan. Karena Yesua wafat tanggal 13 Nisan menjelang Pesak atau Paskah. Nah perhatikan, ketika Yesua wafat tanggal 13 Nisan, dia menyerahkan nyawanya, ya, itu menjelang Pesak. Di sini bukan Pesak sabatnya, itu bukan sabat biasa, sabat mingguan, tetapi sabat gadol. Kan disebutkan di dalam kitab suci bahwa ketika Yesua sudah ada di kayu salib, semua penyamun yang ada di samping kanan dan kiri Yesua dipatahkan kakinya. Betul enggak? Dipatahkan kakinya. Kenapa? Supaya mereka mati. Karena pada saat itu menjelang Sabat. Nah, yang dimaksud menjelang Sabat di sini bukan Sabat mingguan. Kita kenal ada Yom Rishon, Yom Seni. Yom Rishon itu hari apa? Loh, lali kabeh. Yom Rishon hari Minggu. Yom Seni, jadi penghitungannya bukan dari Senin ya, tapi dari Minggu. Yom Rishon itu hari Minggu. Kemudian Yom Seni, Senin. Yom Selisih, Yom Rab, ngawur. Mana ada Yom Rab? Yom Rishon, Yom Seni, Yom Selisih, Yom Revi'i. Kemudian yang Kamis apa? Yom Kamisi. Kemudian hari Jumat Yom Sisi. Hari Sabtu Yom Sabat. Gitu ya. Jadi Yom Sabat itu hari yang ke-7, bukan hari yang keberapa itu kalau ini. Ya. Nah, saudara-saudara, karena Yesua wafat tanggal 13 Nisan ini menjelang Pesak, ada 7 perayaan yang dirayakan tadi kan sudah saya sampaikan. Ketika hari raya jatuh pada tanggal yang sudah ditentukan, itu tidak jatuh selalu hari Sabtu atau Yom Sabat. Bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Rabu, bisa hari Kamis dan selanjutnya. Tetapi semua hari raya itu dijadikan hari Sabat yang disebut Sabat Gadol. Gadol itu artinya besar. Kenapa? Karena semua imam berkumpul menjadi satu untuk melakukan perayaan bersama-sama. Maka disebut Sabat Gadol. Jadi Sabat Gadol atau Sabat besar ini bisa jatuh pada hari apa saja. Tidak harus hari Sabtu. Sedangkan kebangkitannya atau Habikurim yang dirayakan harinya bukan tanggalnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana penjabarannya? Kalau sampai di sini, mungkin saudara masih gelambiar. Orang Jawa bilang, gelambiar itu apa? Apa? Bingung, masih bingung, gambarannya masih belum jelas. Maka perlu diadakan penjabarannya. Kita lihat berikut. Nah, ini kalender kita kan? Ya.
Nah, sekarang saya perbesar supaya lebih jelas. Kemarin kita merayakan tanggal berapa? Pesak 27. Sedangkan Eref Habikurim, Eref Yom Habikurim itu tanggal 3. Eref itu artinya permulaan. Nah, saya ingin beritahu bahwa penghitungan almanak penanggalan Yahudi berbeda penghitungannya dengan almanak penanggalan Gregorian. Kalau almanak penanggalan Gregorian, perubahan hari dimulai jam berapa? Jam 00.00, jam 12 dini hari. Tetapi kalau almanak penanggalan Ibrani, penghitungan perpindahan harinya dimulai pada jam 6 sore atau 18.00. Jadi bedanya di situ ya. Ini sebagai pedomannya terlebih dahulu karena nanti kita akan masuk ke sini. Jadi tanggal 27 ini Eref Pesak. Pesaknya sampai di sini. Kemudian dari sini adalah Yom Hamatsah sampai di sini. Tetapi ini Eref Yom Hamatsah. Awal dari perayaan roti tidak beragi. Nah, kalau saya memulai dari sini sampai ke sini, ini 8 hari, saudara-saudara. Ya, ini 8 hari. Sampai di sini. Hari ini kan kita di sini nih, 4 April. Betul enggak? Betul ya? Jadi 8 hari. Nah, terus untuk lebih jelas perlu diadakan rekonstruksi kematian. Ini nanti saudara akan jelas di sini. Kita lihat jam 9 Yesua disalib. Kita membuka ayatnya Markus 15 ayat 24 sampai 25. Ini kita akan membuka ayat-ayat sekarang supaya jelas. Markus 15 ayat 24 sampai 25. Nah, ini. Kita baca saja bersama-sama dengan bersuara ya supaya saudara bisa memahami dengan baik. Siap? 2, 3. Dan setelah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi jubahnya dengan membuang undi atas mereka. Apa yang dapat masing-masing peroleh. Dan saat itu jam ketiga. Jam ketiga itu jam 9. Ini adalah pergantian jaga. Maka disebut jam ketiga. Dan mereka telah menyalibkan dia. Kalau LAI di situ disebutkan apa? Coba saya lihat dulu sebentar yang LAI ya. Ditulis jam berapa di situ? Markus berapa tadi? 15 ayat yang ke-25. Yang LAI dikatakan hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi LAI menerjemahkan jamnya, sedangkan Indonesian Literal Translation menulis apa adanya seperti yang ada di dalam kitab berbahasa Ibrani, yaitu Brit Kadasa, yaitu ganti jaganya, yaitu jam ketiga. Gitu ya. Nah, kembali ke slide tadi. Jam 9 Yesua disalib. Ya, perhatikan, jam 9 Yesua disalib. Terus jam 12 sampai jam 3 ada kegelapan. Nah, kita lihat ayat-ayatnya ini ya. Pertama kita membuka dulu Matius 27 ayat 45. Ini harus dibuka supaya kita lebih jelas. Matius 27 ayat 45. Kita lihat ayatnya. Nah, mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Dan dari jam ke-6 kegelapan telah turun ke atas seluruh tanah itu sampai jam ke-9. Kemudian kita lihat ayat yang lain lagi tadi. Lukas 23 ayat 44. Yuk kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Dan waktu itu kira-kira jam ke-6 dan ke-8 menyelimuti seluruh tanah itu sampai jam ke-9. Ini kalau sesuai dengan LAI ditulis di sana jam berapa, saudara-saudara? Kembali ke slide tadi. Jam 12 sampai jam 3 sore. Lanjutkan. Nah, jam 3 Yesua berteriak dan wafat. Ada di
Matius 27 ayat 46. Nah, dan kira-kira jam ke-9 Yeshua berteriak dengan suara nyaring sambil berkata, Elahi, Elahi lema sabachthani, yang artinya Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kembali ke slide tadi. Satu lagi, Markus 15 ayat 34. Ya. Dan pada jam ke-9 berserulah Yeshua dengan suara nyaring seraya berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang bila diterjemahkan berarti Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku. Di dalam kitab Brit Kadasa tidak ada kata-kata yang diterjemahkan, ini tidak ada karena sudah tertulis di situ. Ya. Terus kembali ke slide tadi. Nah, jam 3 Yeshua berteriak, dan setelah berteriak Yeshua wafat. Jadi Yeshua katakanlah mati jam 3 lebih sedikit. Teriak Eloi, Eloi lama sabachthani. Ada 1 jam? Tidak ada, 1 menit pun tidak ada ya. Jadi pokoknya sekitar jam 3 ya. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, Markus 15 ayat 42. Kita lihat ayatnya dulu. Ayat 42. Dan sesudah menjelang malam, karena itu adalah hari persiapan, yaitu hari sebelum Sabat. Hari sebelum Sabat ini bukan Sabat mingguan, karena pada saat itu akan hari raya Pesak. Karena Yeshua kan makan perjamuan Pesak, betul nggak? Jadi mau Sabat gadol, bukan Sabat mingguan, ya. Terus, nah, Sabat tahunan atau Sabat gadol itu 7 hari raya yang bisa jatuh hari apa saja dijadikan hari perhentian penuh. Karena semua imam berkumpul jadi satu dalam perayaan yang sama. Nah, penghitungan hari menurut kalender Ibrani tidak dihitung dari pukul 00.00, tetapi dari pukul 18.00. Nah, Matius 28 ayat 1 kita lihat dulu. Dan setelah lewat hari Sabat, saat fajar menyingsing pada hari pertama pekan itu, Miriam Magdalit atau Maria Magdalena dan Miriam Maria yang lain datang untuk menengok kubur itu. Ya, satu lagi Markus 16 ayat 1 sampai 2. Dan setelah hari Sabat berlalu, tadi hari Sabatnya beda. Yang tadi itu hari Sabat gadol. Sedangkan ini adalah hari Sabat mingguan. Miriam atau Maria dari Magdalit atau Magdala dan Miriam Maria ibu Yakobus dan Salome atau Salome membeli rempah-rempah supaya setelah tiba mereka dapat mengurapi dia. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama pekan itu, pada hari pertama pekan itu atau minggu itu, karena ini sudah Sabat mingguan, bukan Sabat gadol lagi. Mereka tiba di kubur itu ketika matahari terbit. Jadi Yeshua bangkit setelah hari Sabat mingguan. Kalau tadi itu Sabat gadol, sekarang Sabat ini adalah Sabat mingguan. Lalu pertanyaannya, hari apa Yeshua wafat? Ini banyak sekali yang menanyakan melalui WA kepada saya. Karena itu sebetulnya saya tidak akan masuk ke masalah ini, tapi karena banyak pertanyaan, maka saya harus menerangkan ini supaya tidak terjadi kontroversi. Nah, rekonstruksi kematiannya begini. Ini salib, ini adalah kematian ya. Sekarang kita lihat. Hari Rabu sore menjelang Sabat gadol atau Pesak jam 15 lebih Yeshua wafat. Jadi Yeshua wafat di sini, saudara-saudara. Yeshua wafat di sini ya. Kemudian jadi tanggal 13 Nisan menjelang Pesak. Tadi kan menjelang Pesak, Yeshua kan makan roti perjamuan Pesak. Ya, 14 Nisan, ini Sabat gadol, Yeshua wafat. Saya mau tanya,
ketika Yesua merayakan Pesak, itu merayakan apa ya? Waktu darah domba dioleskan pada pintu dan ambang kanan kiri daripada pintu bangsa Yahudi di Mitsrayim atau di Mesir. Sehingga ketika malaikat El Maut, malaikat pencabut nyawa lewat pada malam itu, malaikat melihat ada tanda darah, maka anak sulungnya tidak mati. Tetapi yang tidak menurut, anak sulungnya mati. Tidak peduli orang Israel, tidak peduli anak Parao atau Fir'aun sekalipun. Ya, nah, kemudian Yesua bangkit setelah hari Sabat mingguan di sini. Ya, perhatikan, saudara-saudara, sebentar saya ambil catatan saya. Kita lihat di dalam kitab Yohanan pasal 20 ayat yang ke-1. Kita lihat ayatnya. Yohanan atau Yohanes 20 ayat 1. Sekarang saudara saja yang baca dengan suara yang keras, ikuti laser pointer ini. Siap? Dengan suara yang keras. 2, 3. Perhatikan, hari pertama pekan itu pagi-pagi sekali, ketika hari masih gelap. Yesua sudah bangkit, bukan bangkit loh ya, tapi sudah bangkit. Perhatikan. Sekarang kembali ke slide tadi. Jadi hari Rabu sore menjelang Sabat Gadol atau hari raya Pesak, jam 3 lebih Yesua wafat di sini ya. Ini 13 menjelang 14 Nisan, Sabat Gadol. Minggu setelah Sabat mingguan kedapatan sudah bangkit. Yesua bangkit setelah hari Sabat mingguan, artinya sudah masuk hari Rishon. Yom Rishon itu di sini. Jadi setelah tanggal Sabat mingguan sudah dilewati. Sekarang kita lihat. Ini Kamis, ini sudah hari pertama, ya. Hari pertama, malam pertama, ya. 1 hari, 1 malam. Sekarang masuk hari yang ke Jumat, hari yang kedua, jadi 2 hari, 2 malam. Ini kan di sini kan belum dihitung karena baru saja masuk kan, belum ada 1 hari kan. Jadi yang dihitung ini 1 hari, 1 malam, 2 hari, 2 malam. Yang ketiga 3 hari, 3 malam. Nah, 3 malam ini tidak diketahui jamnya kapan Yesua bangkit. Tetapi ketahuannya pada pagi-pagi ketika hari masih gelap. Kita lanjutkan. Oke, belum sampai di situ dulu ya, kembali ke tadi. Nah, sekarang tadi saya katakan bahwa awal penggantian tanggal itu jam berapa? Jam 6 sore. Jadi kalau Yesua bangkit jam 7 malam, itu sudah Yom Rishon atau belum? Sudah. Ya. Kalau kita kan belum. Karena mulai pindahnya pukul 00.00. Jadi Yesua tidak diketahui apakah bangkitnya jam 7 malam karena setelah masuk Sabat, orang Yahudi sudah tidak ada yang keluyuran tuh. Di rumah masing-masing mereka sudah melakukan RF Sabat. Seperti kita ibadah RF Sabat, mereka melakukan ibadah dengan keluarga. Jadi bisa saja jam 7 malam, jam 9, jam 12 atau jam 1 dini hari. Itu sudah dihitung Yom Rishon, hari pertama pekan itu. Jadi tepat Yesua mati hari Rabu jam 3 lebih, hari Kamis ini mulai 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam dia bangkit. Cocok enggak saudara-saudara? Bisa dipahami? Ya, jadi ini membuktikan bahwa nubuatan kitab suci tidak ada yang salah.
Jadi hari ini kita merayakan Yom Habikurim. Sedangkan kalau kita merayakan Pesaknya tadi tanggal berapa? 27 Maret. Tetapi kenapa kebangkitannya kita merayakan tanggal 4 April? Karena untuk perayaan Yom Habikurim yang dirayakan adalah hari kebangkitannya, bukan tanggal kebangkitannya. Walaupun Yesua mati dihitung tanggal kematiannya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Kalau tidak bisa saya ulang lagi dari awal, nanti tidak selesai-selesai. Oke. Perayaan apakah Habikurim atau buah sulung itu? Perayaan buah sulung itu disebut dengan perayaan buah bungaran atau buah pertama. Disebut Resit Bekurei. Ini ayatnya ada di Keluaran 34 ayat 26. Kita lihat dulu Keluaran 34 ayat 26. Ya. Yang terbaik dari hasil pertama ladamu haruslah engkau bawa ke bait Yahweh Elohimu. Engkau jangan mengolah anak kambing dalam susu induknya. Ini sudah dilakukan oleh gereja-gereja apa saudara-saudara? GKJ, ya, Gereja Kristen Jawi. Itu sudah melakukannya yang disebut dengan perayaan unduh-unduh. Ya. Hanya Gereja Kristen Jawa, Gereja Kristen Jawi yang melakukannya. Gereja Protestan yang lain tidak melakukannya. Nah, hari ini kita akan melakukannya yaitu dengan memberikan korban persembahan sulung, yaitu persembahan yang terbaik. Nah, jadi intinya bahwa perayaan buah bungaran atau buah pertama disebut Resit Bekurei yang ada di Keluaran 34 ayat 26 ini adalah persembahan yang terbaik. Jadi nanti kita memberikan persembahan itu persembahan yang terbaik. Loh kok enak, Pak Yakub sugih nanti, Pak Yakub kaya nanti. Tidak, itu bukan untuk saya. Tetapi sesuai dengan kitab suci untuk rumah Tuhan. Kalau kembali ke kitab suci sebetulnya itu untuk imam. Tetapi karena di tempat ini kita sedang membutuhkan banyak untuk banyak hal, khususnya kas gereja kita dan sebagainya, maka saya putuskan bahwa seperti tahun yang lalu, bahwa hasil dari unduh-unduh atau persembahan buah sulung itu masuk ke kas gereja. Ya. Kalau di GKJ masuknya kemana? Ke pendeta. Kadang saya mendengar GKJ kalau sudah habis perayaan unduh-unduh, pendetanya jualan di pasar. Ini saya mendengar kira-kira lebih dari 30 tahun yang lalu. Ada pendeta GKJ jualan di pasar. Kenapa? Karena ada jemaat yang memberikan persembahannya buah-buahan. Nah kalau banyak kan tidak mungkin dimakan sendiri, nanti sampai bosok, sampai busuk buahnya tidak habis. Jadi dijual. Ya. Nah kita diberikan dalam bentuk uang supaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, bukan masuk ke kantong saya. Ya, oke. Nah, saat masa perayaan Pesak sampai perayaan Shavuot atau perayaan apa ini? Shavuot itu apa? Pentakosta. Perayaan buah bungaran, buah pertama ini disebut Omer, yang berarti berkas tuayan atau sif, tanaman jelai. Nah, di sini yang disebut dengan Omer itu juga bisa mengandung makna yang berbeda. Omer juga merupakan ukuran setara dengan 3,6 liter butir jelai. Kita lihat selanjutnya. Nah, masa kini perayaan yang terbaik bagi Elohim. Jadi kalau pada masa itu kita melakukan perayaan Habikurim itu memberikan korban buah bungaran atau buah pertama yang terbaik, maka masa kini kita melakukan perayaan yang terbaik bagi Elohim. Apakah itu? Dalam kapasitasnya sebagai Elohim dalam wujud manusia, sebagai teladan yang memberikan yang terbaik bagi Elohim. Jadi Yesua sudah memberikan yang terbaik. Ayatnya di sini kita buka dulu.
Filipi 2 ayat 8. Dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Yeshua itu Elohim, dia Tuhan. Dia kalau tidak mau disalib, bisa atau tidak? Bisa. Bahkan orang yang mau menyalib kalau dikutuk mati semua mereka jadi abu. Ketika Yeshua berkata kepada pohon, jangan engkau mengeluarkan buahnya. Pohon itu bukan hanya tidak mengeluarkan buahnya, bahkan kitab suci kita mencatat bahwa buah tersebut mati kering sampai ke akar-akarnya. Apalagi manusia, ya mudah saja. Tetapi Yeshua memang harus mati supaya Yeshua menjadi Tuhan atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati juga. Jadi saudara-saudara, dalam kapasitasnya sebagai Elohim dalam wujud manusia, Yeshua sebagai teladan yang memberikan yang terbaik bagi Elohim. Artinya, sebagaimana saya pernah menyampaikan firman peran tiga berganda, Yeshua sebagai teladan manusia, maka kita meneladani apa yang Yeshua lakukan. Yeshua sudah mempersembahkan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Maka kita pun wajib melakukan hal yang sama, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Filipina dengan menyalibkan dirinya. Bukan itu, saudara-saudara. Nah, sekarang kita kembali ke judul firman Elohim hari ini, yaitu menjadi yang sulung. Lanjutkan. Nah, kenapa Yeshua menjadi yang sulung? Yang pertama, sulung itu milik Bapa Yahweh dan menjadi kebanggaan atau teladan. Ayatnya Imamat 27 ayat yang ke-26. Kita lihat Imamat 27 ayat yang ke-26. Ya. Akan halnya anak sulung yang lahir sulung bagi Yahweh di antara hewan, tidak seorang pun boleh menguduskannya, baik seekor lembu maupun seekor domba. Itu milik Yahweh. Jadi yang sulung itu milik Yahweh. Makanya ketika bangsa Yahudi mau keluar dari Mitsrayim, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, maka yang dibunuh adalah anak sulung. Karena menjadi korbannya pada saat itu. Kita lihat lagi. Nah, yang kedua, persembahan sulung itu yang terbaik. Kita membuka di dalam Nehemia pasal yang ke berapa tadi? Nehemia 10 ayat 35. Dan untuk membawa hasil pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon tahun ke tahun ke bait Yahweh. Kita lihat lagi berikutnya. Ya, sekarang Yehezkel 44 ayat 30. Ya. Dan yang pertama dari buah sulung dari semuanya dan segala persembahan hunjukanmu akan menjadi milik imam. Nah ini ya, menjadi milik imam. Makanya GKJ persembahan unduh-unduh itu untuk gembalanya. Tapi karena kita masih banyak kebutuhan, maka bukan menjadi milik imam tapi milik gereja Tuhan. Dan kamu akan memberikan kepada para imam buah pertama dari adonanmu supaya berkat tinggal di atas rumahmu. Ya, paham ya saudara-saudara ya? Sekarang satu lagi, yaitu di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama adalah persembahan yang hidup. Ya, yang kedua kudus. Yang ketiga berkenan. Jadi hidup, kudus, dan berkenan. Itu 3 kriteria yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga, anak sulung itu memiliki hak waris terbanyak
Kasusnya di dalam Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. Namun Yakob berkata, jualah kepadaku hak kesulunganmu hari ini. Yakob pinter, karena dia tahu hak kesulungan itu sangat penting. Tetapi Esau tidak peduli dengan hak kesulungan. Bagi Esau yang penting adalah perutnya kenyang. Dan Esau berkata, lihatlah aku sedang menuju kepada kematian. Jadi rupanya Esau ini tukang makan ini, saudara-saudara, ya. Jadi walaupun dia lapar, cuman lapar aja, dia katakan sedang menuju kepada kematian. Dan apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Yakob yang pintar berkata, bersumpahlah kepadaku hari ini. Dan dia bersumpah kepadanya dan dia menjual hak kesulungannya kepada Yakob. Lalu Yakob memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau. Dan dia makan dan minum lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak kesulungan itu. Jadi kesulungan itu sangat amat penting. Saudara dan saya ketika menerima Yeshua HaMasias sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara otomatis kita sudah memperoleh hak kesulungan, yaitu menerima waris kerajaan Elohim di dalam kehidupan kita. Nah, terus manusia, saudara-saudara, yaitu saudara dan saya, mempunyai kehendak bebas atau free will. Namun sebagai umat Elohim harus menyadari bahwa dirinya bukan miliknya sendiri, seperti Yeshua itu Yahweh. Maka kita harus seperti yang 1 Korintus 6 ayat 19 katakan. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Ruach HaKodes yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim dan kamu bukanlah milikmu sendiri. Jadi kalau saudara mau berbuat jahat, saudara ingat bahwa saudara bukan milik saudara sendiri. Kalau saudara mau berbuat jahat, kita itu miliknya siapa? Miliknya Elohim, Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMasiah. Saudara mau berbuat jahat, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, saya mau berbuat jahat, boleh atau tidak? Kira-kira Tuhan katakan, oh boleh anakku, silahkan kecil-kecilan aja ya. Kalau mau bunuh ya nusuknya alon-alon, asal kelakon. Tentu tidak begitu. Betul nggak, saudara-saudara? Saya mau keluyuran jam ibadah. Kira-kira Tuhan katakan apa? Oh boleh, silahkan anakku, jalan-jalan itu di sana ada tempat yang baru, ada tempat rekreasi baru, silahkan datang ke sana. Begitukah? Minggu depan kan masih ada, Pak. Ya kalau kita hidup sampai minggu depan, atau Yeshua belum hadir minggu depan, Yeshua malam nanti datang kembali ke dalam dunia ini untuk mengangkat setiap orang yang beriman kepadanya, bisa atau tidak? Bisa saja, anytime, setiap saat, ya. Karena itu berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Nah, yang pertama dengan cara menanggalkan ego negatif. Setiap manusia punya ego, itu wajar atau keakuan, ya. Tetapi ego negatif atau keinginan yang negatif itu harus ditanggalkan. Yaitu keinginan yang tidak memuliakan Elohim harus dibuang. Contohnya yang tertulis dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Bunyinya apa? Kolose 3 ayat yang kelima. Oleh karena itu, matikanlah bagian-bagianmu atas keduniawian, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat, dan keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Saudara mungkin mengatakan, saya tidak pernah menyembah berhala, Pak. Betul. Tetapi kalau saudara melakukan ini semua, itu sama saja dengan melakukan penyembahan berhala. Ya, kita lihat lagi berikutnya. Yang kedua adalah persembahan yang terbaik. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Kita lihat Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, tentu saja kesenangan hatiku dan permohonanku kepada Elohim demi Israel adalah untuk keselamatannya. Ini kata siapa sih, saudara-saudara?
Kata siapa ini? Yang nulis ini siapa? Rabi Saul atau Rasul Paulus. Sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim, tetapi bukan atas dasar pengenalan. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, perhatikan, untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk kepada kebenaran Elohim. Tidak usah jauh-jauh, khusus tentang penyebutan nama Yahweh saja. Tidak perlu Yahweh-Yahwehan, apa itu Yahweh, 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 Yahweh. Tidak usah pakai Yahweh, Yahweh juga saya bisa melakukan mujizat. Hebat. Padahal itu hanya bonus saja. Sesuai dengan yang tertulis dalam kitab apa? Yesayahu pasal 45 ayat yang kelima. Hanya bonus saja. Tetapi tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Artinya di luar Yeshua juga bisa melakukan mukjizat, tetapi tidak ada keselamatan. Karena kitab suci katakan bahwa keselamatan hanya melalui satu jalan, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi kalau kembali ke kitab Roma 10 ayat 1 sampai yang ketiga, kembali ke sana. Jangan menegakkan kebenarannya sendiri. Pokoknya yang penting aku menyembah kepada Yesus. Ya benar. Tetapi Yesusnya sendiri mengajarkan untuk mencintai Yahweh. Matius 22 ayat yang ke-37. Wa yomer Yeshua elai wa ahaf ta'et Yahweh Elohika. Bekal lefafka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, Yesus yang katanya menjadi sanjungannya saja mengajar untuk mengasihi Yahweh. Masa kita suruh menyebut namanya saja Rasudi, Rasudi, najis. Sampai ada pendeta yang mengatakan jangankan kok menyebut mendengar nama Yahweh saja najis. Ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Artinya umat Nasrani mengaku diri sebagai hamba Tuhan, tetapi tidak kenal Tuhannya sendiri. Ya, lanjut. Dan di dalam tadi Roma 12 ayat 1 ada 3 kriteria tadi. Yang pertama apa? Hidup. Jangan ketika hidup, saudara tidak peduli dengan peribadatan, tidak peduli dengan masalah-masalah kerohanian. Giliran sudah ngaplah-ngaplah. Ngaplah-ngaplah itu apa ya bahasa Indonesianya? Ngatang-ngatang. Terlentang, nggak bisa apa-apa. Baru kita ngomong, nanti kalau aku sehat, aku akan melayani engkau. Biasanya kan gitu. Tapi ketika sehat belum tentu. Ya. Makanya ketika saudara bangun tidur, saudara gerigap, kaget bangun tidur, saudara masih bisa nafas. Itu patut disyukuri. Banyak orang masuk rumah sakit perlu dioksigen, bayarnya mahal, saudara diberi gratis. Saudara bisa angkat tangan saja, itu puji Tuhan. Saya sudah pernah saksikan ketika ginjal saya berhenti, darah saya beracun semua, saya angkat tangan saja sudah tidak bisa. Karena darah ke otak sudah kurang, karena sudah beracun sehingga bawaannya ngantuk. Jadi hati-hati kalau saudara pergi ke gereja kebanyakan ngantuk. Jangan-jangan saudara kena penyakit ginjal. Enggak ya, ini hanya joke saja, bercanda saudara-saudara. Biar jangan tegang, saya lihat dari sini wajah saudara kok angker gitu loh. Oke, tadi jadi jangan nunggu sakit, nunggu tua. Nanti Pak, kalau aku udah tua aku akan melayani engkau. Lah nunggu tua, kalau Yeshua datang dulu telat. Atau kalau tua jalan saja sudah kayak orang mau mati, saudara-saudara. Lama, semua serba lama. Artinya sama saja dengan Tuhan diberi sisa-sisa dari kehidupan kita. Ya, bisa saja karena apa? Bangkrut. Ya, banyak pengusaha-pengusaha besar
yang bangkrut pada melayani Tuhan. Dulu waktu masih jaya boro-boro mau masuk ke gereja, ngelirik pun tidak mau. Giliran bangkrut melayani Tuhan. Ya puji Tuhan juga, asal jangan daripada tidak dapat pemasukan. Biarlah saya membuat usaha gereja. Orang bilang, Yesu. Jualan Yesua. Punya gedung gede, siapkan kursi, siapkan sound system, kan punya modal. Dia duitnya banyak, bisa semua. Setelah itu apa? Panggil pemain musiknya dulu. Panggil pemain musik yang handal-handal dibayar. Panggil pendeta top, apalagi pendeta yang pintar ngelawak, banyak penggemarnya. Nanti dikolekte, setelah dikolekte, koleknya kumpulkan lalu untuk bayar pemain musik. Di tempat kita ini pemain musiknya hebat-hebat, tidak dibayar mereka, saudara-saudara. Tapi mereka mau melayani dengan sungguh-sungguh. Itu yang luar biasa. Artinya apa? Memberikan yang terbaik. Jangan setelah mati baru mau diibadahin. Itu pun karena terpaksa sudah tidak bisa gerak di dalam peti lagi. Jadi harus hidup kudus. Artinya apa? Kita berikan yang terbaik. Jangan setelah amburadul rusak-rusakan baru kita ke gereja, tapi rusak-rusakan masih terus berjalan. Mulut yang tidak bisa dikendalikan, yang disebut lason hara, masih terus terjadi. Wah, ini tidak benar, saudara-saudara ya. Dan berkenan. Ini adalah buah sulung kita. Kalau nanti ada persembahan buah sulung dalam bentuk materi, itu beda dengan persembahan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tetapi di hadapan Tuhan sama nilainya kalau kita memberikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Ketika saudara memberikan persembahan dalam bentuk materi, saudara memberikannya dengan sukacita, itu berkenan di hadapan Tuhan. Atau saudara pergi ke gereja bukan karena terpaksa, tetapi karena saudara mencari kebenaran, maka saudara akan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara ke gereja karena supaya saudara mendapatkan sesuatu dari gereja, maka saya katakan saudara salah alamat. Sekarang kita lihat selanjutnya. Apa aplikasinya bagi kita? Manusia punya kehendak bebas tadi ya. Yang ketiga, Yesua bangkit di saat murid-murid tidak punya pengharapan. Artinya kita harus bangkit yang pertama dari keterpurukan. Zaman sekarang ini kan zaman masa-masa orang terpuruk karena masa pandemi COVID-19. Apakah dalam masa-masa seperti ini iman kita ikut terpuruk? Atau iman kita justru bangkit? Karena ketika kita beda dalam positif, kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Cahaya lilin di tempat kegelapan itu lebih berarti daripada lampu di tengah siang hari. Lampu neon misalkan mau 100 watt, kalau di tengah lapangan siang hari suasana terik sinar matahari ada, tidak berguna. Lebih berguna lilin di tempat kegelapan. Artinya di tempat yang gelap kita tidak ikut-ikutan gelap, tetapi kita memancarkan terang. Di saat-saat yang susah seperti ini, bisakah kita memancarkan terang bagi Elohim kita? Ini yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya, di dalam Yesayahu pasal 60 ayat 1, kita lihat ayatnya. Ini ayat terkenal sebetulnya. Yesayahu 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah terbit atasmu. Menjadi teranglah karena apa? Terang sudah datang. Yeshua HaMasyiah yang adalah terang hidup sudah bersemayam di dalam diri kita. Maka seharusnya lah kita memancarkan terang. Artinya menjadi berkat bagi lingkungan kita, menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Selanjutnya, yang keempat, Yeshua bangkit sebagai yang sulung. Kita pun harus bangkit untuk kemuliaan Tuhan tanpa menunggu orang lain bertindak. Ya. Jadi tanpa menunggu orang lain bertindak.
Apa yang saudara bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Saya sudah katakan gereja ini bukan ibarat orang masuk ke kapal pesiar yang maunya serba enak-enak saja. Tetapi gereja ini saya jadikan menjadi kapal perang. Semua yang ada di dalamnya adalah prajurit yang harus siap tempur, saudara-saudara. Paham? Jadi kalau maunya di sobio-sobio, aduh Pak luar biasa, Bapak itu hebat, saudara membuat kepalanya besar. Dan orang kalau kepalanya besar itu disebut apa? Hidrosepalus. Nanti kalau lama-lamaan kepalanya meledak lagi. Tidak ada orang yang ingin dimuliakan di sini. Semua harus menjadi tentara-tentaranya Tuhan. Yesua HaMasiah sudah hampir datang kembali. Tanda-tandanya sudah demikian nyata. Masa kita masih ingin menjadi bos? Saya sudah katakan waktu pelayanan saya itu tidak bisa diukur. Pak Setiadi itu ada di rumah, jarang ketemu saya karena saya selalu ada di komputer. Saya harus mengerjakan sesuatu. Ini presentasi yang saya bawakan ini, itu ada 61 gambar, saudara-saudara. Itu saya buat sendiri. Buat sendiri saja ada ayat-ayat yang salah nulis. Apalagi kalau saya nyuruhan orang, wah, enggak tahu apa yang ada di otak saya. Kenapa? Karena saya ingin menyajikan sesuatu yang terbaik untuk saudara. Karena saudara bukan milik saya, saudara miliknya Bapak Yahweh, Besem Yesua HaMasiah. Jadi saya harus memberikan yang terbaik. Saya menabur bibit unggul, maka saya akan menerima buah-buah dari bibit unggul. Kalau saya menaburkan sesuatu yang tidak baik, maka saya akan menerima hal-hal yang tidak baik. Jadi saya harus memberikan yang terbaik. Dan kita semua harus memberikan yang terbaik untuk siapa? Untuk kemuliaan Bapa Yahweh di dalam nama Yesua HaMasiah. Jangan maunya jadi bos. Kalau saudara pengen jadi bos, saudara pasti tidak tahan tinggal di gereja ini. Tidak ada istilahnya pengen dibesuk sana sini. Ya, itu zaman dulu, zaman VOC begitu. Nanti kalau dideketin sama pendetanya, aduh seneng por, padahal itu baru manusia. Saya dengan saudara di hadapan Tuhan itu sama loh, saudara-saudara. Jangan-jangan kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh bisa melebihi saya, pahala saudara di sorga, di Samayim itu lebih daripada saya. Jadi nggak ada istilahnya bos-bosan di sini. Bos kita hanya satu. Siapa saudara-saudara? Yesua HaMasiah, Bapak Yahweh. Jadi kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Masih ada lagi? Ya, ini Yesaya 6 ayat 8. Kita lihat ayatnya. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yang terakhir ini. Dan aku mendengar suara Tuhan yang mengatakan, siapa yang akan aku utus dan siapa yang akan pergi untuk kami? Dan aku berkata, inilah aku, utuslah aku. Bisa dipahami saudara? Kalau saudara mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jabatan, saudara mendapatkan tugas, itu bukan dari saya, tapi dari Tuhan melalui saya. Saya bangga dengan Ibu Maria Winarni yang mendapatkan tugas dari Tuhan sebagai ketua 7 perayaan. Dengan sukacita beliau menerima dengan luar biasa. Ini artinya apa? Melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, bukan melayani menurut maunya sendiri. Kalau capek, ya capek saudara-saudara. Tapi bersyukurlah kalau saudara masih capek, artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bisa melayani. Kalau tidak mau capek, tidur saja di rumah. Bisa dipahami saudara-saudara? Tetapi saya ingin beritahu, capek, jerih, lelah saudara, tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mau berhutang kepada umat manusia. Jadi berbanggalah kalau saudara mendapatkan tugas, ya. Kalau orang saya kasih tugas tidak mau, saya diamkan. Karena percuma. Tidak mau dipakai oleh Tuhan. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya.
Tapi kalau yang mau, saya akan kipasi bagaimana supaya bisa dipakai Tuhan lebih-lebih lagi. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa yang saudara lakukan atas perintah saya bukan saudara melayani saya. No, saya tidak mau dilayani manusia. Karena saudara di depan Tuhan sama dengan saya. Tetapi jadikanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi saya tidak memperbudak orang. Tidak, dijauhkan itu kiranya dari otak saya. Tetapi dengan maksud supaya saudara semua kita bisa ikut ambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau mau. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Paham ya? Oke, ini saja firman yang saya sampaikan. Biarlah firman ini akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk kita memberikan yang terbaik bagi Elohim. Saudara angkat tangan saudara, saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Bapak Yahweh, kami berdoa untuk semua tangan yang terangkat. Dalam perayaan Habikurim ini, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dan ketika kami melakukan sesuatu yang terbaik, biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau pakai seluruh jemaat-Mu ini Tuhan dengan luar biasa, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga ketika Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali, maka kami akan mendapatkan pahala yang besar karena kami melakukannya dengan tulus untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang terangkat, karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Engkau, yang mau mengasihi Engkau, melayani bukan menurut maunya sendiri, tetapi menurut Engkau ya Bapa. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu yang sudah hamba-Mu taburkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat merayakan Habikurim untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau telah mengajar kepada kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, baik yang ada di sekitar Ambarawa dan Semarang. Engkau juga memberkati kemanapun kami pulang, baik Pak Agus yang akan ke Purwodadi, Engkau kirim malaikat untuk menjaga melindungi tibakan dengan selamat. Demikian pula untuk sesampainya di rumah, apabila ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya apabila tangan Tuhan yang melakukannya, maka Engkau yang akan memberkati dan umat-umat-Mu akan merasakan bagaimana berkat daripada-Mu boleh dinyatakan. Sekarang kami akan pulang, berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano olehka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano olehka yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes
menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Api toda Rabba